Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan yang dimana adalah merupakan sebuah perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang sang Satria Piningit itu sendiri. Namun sebelum Abah menjelaskan, membahas tentang sebuah topik, terlebih dahulu Abah mau menyampaikan sebuah doa kepada para pemirsa konten Abah. Semoga dimanapun berada, ya Allah selalu menjaga kesehatan kita, Allah selalu melimpahkan karunia rezeki kita, dan Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pemirsa konten Abah yang hadir menyimak pada konten Abah. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan bisa menjadi suatu bentuk daripada penambahan wawasan kita, ya, ataupun suatu bentuk diskusi kita, yang dimana tentang sang Satria Piningit ini perlu sebuah kajian yang lebih mendalam, dengan petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan, yang kita korelasikan atau kita bandingkan dengan referensi yang ada. Itulah yang baik daripada kita mendatangkan sesuatu yang memang itu kurang pas untuk kita jadikan sebagai bahan diskusi ataupun bahan penyajian tentang sang Satria Piningit. Para pemirsa konten Abah, sekali lagi Abah ucapkan banyak-banyak terima kasih, ya, atas dukungan dan partisipasinya. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, topik pembahasan kali ini Abah akan menyampaikan sebuah topik, yaitu tentang ciri daripada inti gudangnya harta sang Satria Piningit dalam jarak sekian tidak bisa dimasuki oleh berbagai macam sinyal, ya, oleh berbagai macam sinyal, ya, baik sinyal radar, satelit, ya, ataupun sinyal-sinyal yang lain yang sifatnya elektromagnetik ataupun melalui tembusan penerawangan, itu tidak akan tembus, ya. Nah, jadi topik pembahasannya adalah bahwasanya ciri inti daripada gudang hartanya sang Satria Piningit tidak bisa ditembus oleh bentuk apapun, ya, terkecuali sang Satria Piningit itu sendiri. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, sebelum Abah membahas tentang topik itu terlebih dahulu, ya, bahwasanya memang benar sang Satria Piningit itu memiliki daripada gudang harta, adalah merupakan bentuk pemberian Allah kepada sang Satria Piningit, ya, yang dimana beliau adalah manusia yang terpilih yang akan memperjuangkan, yaitu mengajak umat manusia
untuk kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegakkan keadilan di atas muka bumi ini, serta memakmurkan serta mensejahterakan yang adil dan beradab. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, tentulah sebuah perjuangan bagi manusia yang terpilih, ya, selalu Allah barengi dengan apa-apa sebuah bekal yang harus memang diterima, ya, dalam hal proses perjalanannya, ya, apalagi adalah amanah yang harus dipikul atau dipangku untuk dibawa, ya, dibawa untuk dibagikan bagi kesejahteraan umat manusia. Nah, inilah salah satu sumber modal harta perjuangan Sang Satria Piningit itu didapatkan daripada warisan para nabi atau peninggalan para nabi. Dalam hal ini adalah Nabi Sulaiman alaihi salam, ya, yang dimana, ya, akan warisan daripada Nabi Sulaiman, yaitu berupa mujizatnya dari batu cincinnya itu sudah ada di jari tangan Sang Satria Piningit. Kalau sudah kalau sudah batu cincinnya itu sudah ada di jari Sang Satria Piningit, maka semuanya mengikuti apa yang dulu pernah ada di Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nah, saatnya lah Sang Satria Piningit yang terpilih menjadi seorang pemimpin dunia, ya, istilahnya sebagai khalifah gitu, ya. Maka ya inilah satu bentuk bekal modal beliau, ya. Salah satunya adalah merupakan peninggalan daripada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ya, Nabiullah Dzulkarnain, ya, dan sebagainya, ya. Nah, itu salah satunya, termasuk daripada harta yang ada di Nusantara ini yang dulunya dikuasai oleh danyang Pulau Jawa, khususnya para dewa dan dewi. Nah, inilah salah satunya, ya, termasuk Sang Hyang Ismoyo pun, Mbah Semar pun memberikan kepada Sang Satria Piningit melalui daripada bersalaman meninggalkan cahaya di dalam 5 jari Sang Satria Piningit. Inilah sebuah bentuk modal. Nah itu harta itu semua itu dikumpulkan di suatu tempat yang namanya disebut Empang Keramat atau Jamban Bakar. Nah, di Empang Keramat ini atau Jamban Bakar ini dalam jarak yang jauhnya 50 meter itu tidak bisa ditembus oleh bentuk apapun, baik itu radar sinyal maupun penerawangan, ya, dan sebagainya, terkecuali yang hanya ada bisa ditembus oleh Sang Satria Piningit itu sendiri, ya. Nah, para pemirsa konten Abah yang diberkahi oleh Allah, ya, itulah salah satu bentuk ciri daripada Empang Keramat atau Jamban Bakar yang disebut gudangnya harta Sang Satria Piningit sebagai modal perjuangan beliau nantinya itu dalam jarak, ya, sejauh 50 meter dari gudang harta, tidak bisa ditembus oleh apapun. Nah, ini perlu kita tahu, ya, 50 meter sinyal HP pun tidak bisa masuk ke tempat itu, apalagi televisi, ya, dengan menggunakan gelombang elektromagnetik, ya, tidak akan tembus, karena memang hal ini betul-betul dijaga ketat, ya, salah satunya oleh para malaikat, oleh para leluhur Nusantara, ya. Seperti itulah para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, ya. Harta yang dimiliki oleh Sang Satria Piningit
adalah suatu bentuk proses perjuangan beliau yang nantinya ketika beliau sudah muncul di tengah-tengah kita, ya, istilahnya penek no blimbing kue, dia akan muncul dengan pangkat 5 jari, ya, dengan 5 jari tiada lain adalah bangkit kembali membangun, ya, masyarakat yang benar-benar dalam peradaban yang betul-betul adil, makmur, sejahtera, tanpa pandang bulu, ya. Betul-betul hukumnya ditegakkan, tidak pilih-pilih, semua sama, ya, semua sama. Hukum daripada sang ratu adil, sang satria piningit itu. Nah, maka wajarlah kalau memang sang satria piningit itu adalah manusia yang betul-betul dipilih Allah dan manusia yang betul-betul disembunyikan dan sampai sekarang tidak ketahuan keberadaannya di mana. Gitu. Karena yang namanya sang satria piningit kriterianya betul-betul memang harus memenuhi daripada persyaratan-persyaratan itu, ya. Dan di sini pun Abah tidak akan menyampaikan atau mengatakan si A, si B, si C adalah satria piningit, tidak. Abah cuma hanya menyajikan sebuah konten. Ya. Karena apa? Karena kalau kita sudah menyatakan bahwa si A, si B, si C dan sebagainya itu sang satria piningit, belum tentu, ya. Karena apa? Karena pandangan, konsep dan keyakinan orang per orang itu berbeda. Makanya disinilah di konten Abah lah, ya, segala sesuatunya bisa didiskusikan. Apakah betul-betul seseorang itu memenuhi akan kriteria sang satria piningit atau bukan, ya, gitu. Karena sumber-sumber yang kita dapatkan bukan lagi sumber-sumber yang kita dapatkan sekedar pemanggilan daripada sebangsa jin ataupun apa. Ini bukan gitu. Konten Abah tidak seperti itu. Karena apa? Karena konten Abah itu harus betul-betul dari petunjuk yang betul-betul terkorelasikan atau dibandingkan dengan referensi yang ada, yaitu apa? Sumber literatur yang merupakan karya-karya para pemikir kita, orang-orang kita zaman dahulu, ya, seperti para raja-raja, ya, seperti para sastrawan, pujangga dan sebagainya. Itulah lebih tepatnya seperti itu, ya. Karena apa? Karena Abah itu kalau bahasa jin tuh istilahnya bahasanya banyak bohongnya, banyak tipu dayanya. Makanya lebih baik kita tuh betul-betul menghidupkan kalimat Allah di dalam hati kita agar kita betul-betul Allah beri hidayah, beri petunjuk. Nah, disitulah yang benar, ya, disitulah cara yang benar dalam mendapatkan suatu petunjuk informasi tentang sang satria piningit. Nah, itu kalau kita sudah bisa betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dengan memarifatkan diri kepada Allah, insya Allah apa yang kita inginkan, kita doakan, kita panjatkan kepada Allah, Allah akan beri petunjuk-petunjuk itu. Ya, yang penting satu, ikhlas dan sabar menerima kehidupan seperti ini. Karena apa? Karena ini adalah ujian daripada kehidupan. Nah, itulah para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, ya. Jadi sekali lagi Abah di dalam mendapatkan sebuah petunjuk, ya, ataupun istilahnya informasi bukan daripada pemanggilan jin-jin ataupun masuk ke badan atau ke mediumisasi. Abah tidak seperti itu. Abah lebih menunjukkan kepada satu, kita dapatkan petunjuk itu atau ilham itu dari Allah atas atas nilai ibadah kita, apa yang kita panjatkan kepada Allah, apa yang kita
doa kepada Allah, insya Allah Allah buka semuanya. Insya Allah Allah buka semuanya. Takbir kerahasiaan alam ini Allah buka, walaupun hanya sedikit. Yang penting ya betul-betul hablum minallahnya, betul-betul hablum minannasnya ya, kepada saudara-saudara kita, insya Allah kita akan paham mengerti tentang zaman akhir. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah ya, dimanapun berada, sekali lagi Abah menyampaikan satu bentuk kesimpulan bahwasanya yang namanya gudang harta Sang Satria Piningit alias empang keramat alias jamban bakar dalam jarak jauh ya, hitungan 50 meter dari empangnya, itu tidak akan tembus oleh sinyal radar apapun ya, oleh penerangan apapun. Kalau di luar dari empang keramat atau jamban bakar, oh itu monggo, silahkan itu kalau bisa tembus ya silahkan monggo ya. Tapi yang Abah sampaikan adalah jamban bakar dan empang keramat adalah merupakan inti esensi daripada modal perjuangan Sang Satria Piningit, karena yang Abah dapatkan sebuah petunjuk, hanya itulah gambarannya yang digambarkan kepada Abah bahwasanya Sang Satria Piningit mendapatkan harta atau modal perjuangannya dari situ, prosesnya seperti itu. Ya, kalau di mana-mana bisa di Terawang, bisa itu monggo silahkan. Tapi kalau ini belum tentu, Abah katakan belum tentu. Kenapa? Memang penjaganya sungguh luar biasa. Ya, jangankan ya kita bisa melihat dalamnya, luarnya aja penjaganya, mungkin kita bisa lari ke birit-birit gitu ya. Saking ya begitulah penjaganya ya. Nah, yang Abah sampaikan, jangankan dalamnya pengen tahu, luarnya aja yang ngejaga udah, kalau kita ngelihat waduh bisa kita lari terbirit-birit. Nah itulah, paham maksud Abah kan ya, paham maksud Abah. Oke, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, hanya berserah dirilah kepada Allah segala sesuatunya ya. Mau kita ingin mendapatkan suatu petunjuk, ilham, ataupun ingin tahu tentang rahasia-rahasia alam ini, hanya mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada solusi yang lain ya. Solusi yang lain, hati-hati jangan kita terjebak oleh yang namanya ilmu yang sifatnya itu belum tentu dihalalkan secara agama kita. Maka carilah yang sah-sah saja, yang benar-benar saja, yang lurus-lurus saja. Itu saja para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, dan selalu hidup dalam kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terakhir adalah, apabila di dalam penyampaian konten Abah ini ada kata-kata yang salah ya, kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maafnya yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, para pemirsa konten Abah, inilah gambar-gambar daripada jamban bakar atau empang keramat yang Abah ambil sebuah contoh ya, sebuah contoh seperti inilah, tidak jauh berbeda. Insya Allah ya, Allah memberi petunjuk kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silahkan monggo menonton.